Halo, khusus kepada kelas 12 MM 5 dan 6. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif. Nah, jadi secara khusus nanti dua kelas itu saya yang akan megang mata pelajarannya. Pada video kali ini saya tidak langsung akan membahas materi bla 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 bla, tetapi saya akan memperkenalkan dulu pertama apa saja materinya, yang kedua proyeknya apa yang akan dikerjakan, kemudian yang ketiga daya dukung yang harus dipersiapkan, dan terakhir proses penilaiannya seperti apa. Nah, itu dulu di awal, itu akan menjadi pertanyaan umum buat semuanya di pelajaran ini nanti seperti apa. Oke. Nah, pertama untuk materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif ini lumayan banyak ya, karena kalau kita lihat jadwalnya itu setiap hari tatap muka. Semoga kalian tidak bosan melihat saya ya. Nah, pelajaran Desain Multimedia Interaktif ini mengcover, menaungi semua pelajaran dasar multimedia dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Nah, muaranya ada di kelas 12. Jadi kalau bisa saya katakan pelajaran ini adalah pelajaran inti dari jurusan multimedia. Dan baru kalian dapatkan di kelas 12. Kalau di kelas 10 itu masih dasar, kelas 11 itu masih tingkat menengah. Sekarang di kelas 12 ini inti, puncaknya. Jadi nanti materi yang pernah kalian dapatkan di kelas 10, di kelas 11, itu akan kita pakai juga di pelajaran Desain Multimedia Interaktif. Nah, lalu apa saja yang akan kita bahas? Jadi untuk pembelajarannya di sini saya menerapkan konsep teori praktek. Jadi ada teori sedikit, praktek, kemudian teori lagi, ada praktek lagi. Ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama nanti ada pembuatan storyboard dan flowchart. Ya, apa itu storyboard? Nanti kalau pernah kalian dapatkan di pelajaran animasi juga itu membahas storyboard, tetapi ini berbeda storyboardnya dengan storyboard animasi atau film. Kemudian lanjut ke desain layout, ya, kemudian desain konten. Nah, desain konten ini ada 5 unsur yang akan kita bahas. Ada unsur audio, video, animasi, kemudian unsur gambar atau grafis, ada tipografi atau yang berkaitan dengan teks dan karakter ya. Karena 5 unsur multimedia ini akan menjadi konten utama. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan pembuatan user interface atau interaktifnya, kemudian publishing, terakhir desain cover dan label. Ya, covernya seperti apa, label itu bagaimana. Nah, nanti sambil jalan saya akan jelaskan ya. Ini mungkin kalian masih bingung, ini materinya banyak buat apa gitu ya. Nah, lalu untuk materi keterampilannya, kalau tadi itu yang materi secara teori ya pembahasannya, lalu sekarang untuk prakteknya atau keterampilannya. Ini langsung menjadi project. Jadi proyeknya apa yang akan kita kerjakan dari materi-materi itu. Nah, konsep saya di sini project based learning. Jadi proses pembelajarannya adalah project based learning. Satu project untuk dikerjakan dari awal semester sampai dengan akhir. Jadi satu project ini nanti akan kita kerjakan dari awal, langsung kita mengerjakan contoh kasus project di mana materi-materi itu nanti masuk di tahapan perancangan proyeknya itu ya. Jadi satu proyek satu proyek untuk semuanya ya. Jadi untuk semua materi satu proyek ya. Nah, tahapan pengembangannya ya sesuai dengan pengembangan unsur multimedia ya. Kita akan lebih banyak merancang konten nanti ya, mulai dari pembuatan storyboard, kemudian membuat desain layout. Nah, proses pembuatan desain layout itu sudah masuk ke ranah desain grafis ya. Kemudian desain konten yang akan banyak menghabiskan waktu, mulai dari merancang konten video, ada konten audionya, konten gambar, konten animasinya ya. Kemudian termasuk juga desain interface-nya ya.
kemudian membuat user interaktifnya. Jadi hampir sama dengan materi teorinya, cuma praktiknya kita akan lebih banyak bermain dengan software ya. Jadi satu project untuk satu semester, dan langsung project itu menjadi project UAS. Nanti teknisnya akan saya jelaskan sambil jalan. Lalu yang ketiga, ini menyangkut daya dukung ya. Dari sekian banyak materi itu, kemudian prakteknya juga padat ya. Saya berharap kalian bisa mengikuti, nanti bisa mengerjakan. Nah, karena di sini project yang saya berikan itu individual, tidak kelompok, jadi individual. Dan nanti ini arahnya dari tahun ke tahun ini ya, dari tahun ke tahun pelajaran ini, project di pelajaran ini menjadi pilihan di project UKK. Ya, nanti ada namanya UKK, ujian kompetensi keahlian di akhir sebelum kalian tamat. Nah, jadi project pada pelajaran ini menjadi satu-satunya pilihan yang berbeda dari yang lainnya, dan kalian bisa menggunakan project ini menjadi project UKK kalau misalnya kalian buat dengan serius ya. Nah, tentu untuk mengerjakannya kalian tidak bisa dengan 1-2 alat ya. Ya, kita bicara masalah dukungan komputer atau laptop ya, apa saja yang mesti kita siapkan ya. Nah, untuk komputer atau laptop saya harap semuanya sudah punya, karena ini sudah kelas 12 ya. Jangan bilang ada yang belum punya, karena ini kan individual project ya. Jadi biar bisa kalian mengerjakan dengan mandiri ya. Nah, untuk spesifikasi komputer ya, minimal lah Core i5 ya, kalau bisa Core i7 ya. Kemudian untuk RAM-nya sekarang standarnya 2 GB. Kalau bisa yang 4 GB, kalau bisa lebih ya. Kemudian untuk VGA, nah VGA card ini juga harus bagus karena kita akan mengolah grafis juga ya. Kalau di pasaran yang terkenal itu kan, kalau nggak Nvidia ada ATI Radeon ya. Yang penting kalau bisa dipakai main game, tidak lelet, tidak nge-lag, berarti bagus spesifikasinya. Tapi paling tidak cari yang minimalnya ya. Kemudian untuk media penyimpanan atau hard disk ya, sekarang rata-rata sudah sampai 1 tera ya, minimal 500 GB lah ya. Kemudian untuk monitor, nah monitor standarnya yang penting mendukung Full HD ya, Full HD ya. Nah, Full HD itu ada di resolusi 1000 minimal, kalau untuk laptop itu 1366 ya kali 768 pixel ya. Kalau contoh dengan laptop saya ini yang 15 inci itu 1366 kali 768. Nah, kemudian perlu tambahan sound card dan headphone. Nah, ini yang saya katakan ya, kalian tidak cukup hanya dengan komputer atau laptop saja, perlu headphone lah. Nah, saya ambil contoh ini ya, ini kan headphone, tetapi yang saya maksud headphone yang ada mikrofonnya. Nanti sambil jalan saya akan tunjukkan contohnya seperti apa. Kemudian perlu sound card juga, sound cardnya seperti apa, kenapa harus perlu sound card, nanti sambil jalan saya jelaskan ya. Ini fungsinya untuk merekam suara seperti saya ini, agar audio yang diperoleh itu hasilnya bagus ya. Nah, itu untuk hardware-nya. Kemudian software-nya, apa saja software-nya ya. Software-nya di sini kita akan pakai lebih banyak aplikasi Adobe ya. Ya, Adobe. Itu keluarga Adobe ada banyak ya, ada Adobe Photoshop, kemudian CorelDRAW juga dipakai. Kemudian ada aplikasi utama kita ya, itu namanya Adobe Flash ya. Kalau pernah dapat belajar aplikasi Flash di kelas 11 di pelajaran animasi ya, mungkin diingat-ingat lagi ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga kita akan pakai Adobe Premiere atau aplikasi editing foto ya, editing video maksudnya. Kemudian kita akan pakai Adobe Audition untuk pengolahan audionya, dan aplikasi lain seperti
Nero ya, Nero untuk burning data itu. Jadi itu aplikasi utama yang bisa saya sebutkan. Nanti sambil jalan ada aplikasi lain-lain yang bisa kalian gunakan, nanti akan saya sampaikan secara teknisnya. Nah, terakhir penilaian. Nah, ini kaitannya dengan proses penilaian. Seperti apa nanti penilaiannya? Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, di pelajaran ini proyeknya hanya satu proyeknya. Kita kerjakan dari awal sampai dengan akhir semester. Nah, penilaian yang saya lakukan nanti setiap tahap itu akan saya nilai. Misalnya pertama pembuatan storyboard. Ya, sudah jadi storyboard, langsung saya nilai, kemudian dilanjutkan dengan desainnya. Desain layout, desain konten, setelah jadi saya nilai lagi, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Itu nanti ada tahapan pengembangannya, nanti akan ada 5 tahap pengembangan itu. Nanti minimal saya ambil nilai 3 kali sampai 4 kali lah ya. Jadi dari awal nanti penilaian berlaku ini untuk proyek mandiri, jadi proyeknya individu ya, dimana nanti setelah selesai semuanya di akhir semester, semoga saja bisa selesai, itu langsung nanti akan menjadi nilai UAS. Jadi satu proyek untuk semua tahapan penilaian, baik itu untuk UTS maupun UAS. Jadi kalian tidak lagi membuat banyak proyek, cukup satu proyek itu yang kita teruskan. Hanya satu di sini konsekuensinya, kalau misalnya proyek kalian hilang atau rusak, ya mau tidak mau harus mengulang lagi dari awal. Jadi bayangkan ya, misalnya sekarang kita belajar di awal di bulan ini ya, bulan Juli ya. Kemudian di bulan September, tiba-tiba proyek kalian hilang, ya itu kan risiko nanti kalian kalau tidak baik dalam proses penyimpanan. Makanya tolong di pelajaran ini sebaik mungkin dikelola data-datanya kalian agar tidak hilang atau tidak rusak, apalagi alasannya kena virus dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dulu di pertemuan hari ini. Jadi untuk selanjutnya nanti akan mulai saya bahas sedikit demi sedikit materi-materinya sampai tahapan proyeknya selesai. Oke, terima kasih.